Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, saya harap antum masing-masing mengikhlaskan niat dalam belajar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan semoga niat kita dalam menuntut ilmu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing kita berdoa semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naam. Kaifa halukum ya syabab? Naam. Alhamdulillah, insyaallah sehat semua ya. Naam. Sudah siap semua? Belajar untuk pelajaran akhlak ya. Insyaallah hari ini pelajaran akhlak. Nah, bukunya semuanya dipersiapkan dan buku catatannya. Nah, kita sudah sampai pada masalah hak yang ke-5 ya, hak yang ke-5. Nah, materi kita sampai hak yang ke-5. Masih dalam hadis yang pertama ya, hak sesama muslim. Masih di dalam hadis yang pertama, hak sesama muslim. Nah, sudah siap semuanya bukunya? Nah, dilihat halaman 35. Halaman 35. Sudah? Nah, insyaallah hari ini kita mempelajari hak yang ke-5 dan yang ke-6. Dan insyaallah nanti kalau ada waktunya di akhir pelajaran Ustaz mau kasih antum latihan ya, tugas untuk latihan. Jadi nanti antum perhatikan ya materi hari ini dan Ustaz ulangi ya materi-materi yang kemarin secara ringkas saja ya, secara ringkas saja, yaitu tentang hak-hak sesama muslim. Yaitu yang pertama apa? Hak yang pertama apa? Ketika bertemu mengucapkan salam. Jadi hak yang pertama adalah seorang muslim itu berhak untuk mendapatkan salam. Ya, kemudian yang kedua, apa semuanya? Jika dia mengundang ya, ketika seseorang itu mengundang maka dia haknya dipenuhi undangannya. Jadi hak yang kedua dari seorang muslim adalah dipenuhi undangannya. Nah, kemudian yang ketiga ya, diberi nasihat ya ketika dia meminta. Jadi hak ketiga adalah ketika seseorang itu meminta nasihat maka haknya dia adalah diberi nasihat. Kemudian yang keempat adalah mendoakan orang yang bersin. Jadi hak yang keempat adalah didoakan ketika bersin. Ketika bersin mengucapkan alhamdulillah maka dia berhak untuk mendapatkan doa yarhamukallah. Nah, yang kelima ya insyaallah materi hari ini dan yang keenam. Nah, tulis di poin-poin yang sebelumnya terakhir ya. Terakhir hak yang keempat itu poin yang kelima ya. Berarti hari ini poin yang keenam. Poin yang keenam hak kelima. Hak yang kelima. Nah, semuanya siapkan buku catatannya dan bukunya dibuka ya. Kelima, ya, dilihat halaman 35. Sambil dicatat ya. Hak yang kelima. Hak dari seorang muslim ketika sakit dijenguk. Jadi hak yang kelima adalah dijenguk. Ketika sakit, dijenguk. Nah, tulis hak yang kelima. Ketika sakit, dijenguk. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza maridha
fa'udhu. Ya, jika seorang muslim tadi sakit, maka haknya dia adalah dijenguk. Maka kata Rasulullah perintahnya apa? Dijenguklah dia. Ya, ini adalah sunnah. Naam. Tulis di bawahnya hukum. Hukum menjenguk orang sakit. Hukumnya adalah fardu kifayah, seperti yang dijelaskan di buku yang halaman 35 itu yang paling bawah. Ini adalah sunnah yang harus kita kerjakan, yaitu sunnah itu ada perintah Rasulullah dan hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, harus ada orang yang menjenguk walaupun dari salah seorang muslim. Ya. Artinya, lihat di buku fardu kifayah, artinya jika salah seorang muslim sakit, tidak semua muslim lainnya harus menjenguk. Artinya apa? Satu muslim menjenguk sudah gugur kewajiban muslim yang lain untuk menjenguknya. Jadi tidak mesti semuanya, akan tetapi harus ada yang menjenguknya. Nah, walaupun satu itu sudah cukup ya. Hukumnya fardu kifayah ya. Seperti penyelenggaraan jenazah, hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang melaksanakannya ya. Di antara kaum muslimin itu harus ada yang menjenguk orang sakit ya. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian lihat halaman 36 ya. Lihat bukunya lagi halaman 36. Di situ dijelaskan keutamaan orang yang menjenguk. Nah, keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Tulis keutamaannya senantiasa berada di jalan menuju surga. Nanti kita baca hadisnya. Tulis dulu keutamaan menjenguk orang sakit ya. Yaitu dia senantiasa berada di jalan menuju surga selama dia melakukan kegiatan yaitu menjenguk orang sakit. Nanti kita baca hadisnya. Nah, sudah ditulis keutamaannya? Nah, tulis dulu. Sudah? Nah, kita baca hadisnya, keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Nah, dilihat bukunya. Saya bacakan ya, sama-sama dilihat ya. Man 'ada maridon. Kalau bisa dibaca juga ya. Hadisnya Nabi SAW bersabda, man 'ada maridon. Naam. Lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Nah, barang siapa yang menjenguk orang sakit, dilihat bukunya, maka ia senantiasa berada di jalan menuju surga atau sedang memetik buah surga hingga ia kembali. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi keutamaannya ya, orang tersebut, orang yang menjenguk orang sakit ini ya, dia senantiasa berada di jalan menuju surga sampai dia kembali. Ya, menjenguk orang yang sakit, itu keutamaannya. Nah, kemudian garis yang ketiga dari poin yang keenam, tulis adab. Adab ketika sini aja. Adab ketika mengunjungi orang yang sakit. Jadi ketika mengunjungi orang sakit itu harus ada adab di dalamnya. Ya, harus ada hal-hal yang harus kita perhatikan
supaya ketika kita menjenguk orang sakit itu di dalamnya terdapat maslahat, yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan umatnya untuk menjenguk orang sakit. Yang pertama yaitu yang paling penting yaitu mendoakan orang yang sakit. Tentu saja ketika kita menjenguk orang sakit itu mendoakan orang yang sakit tadi. Mendoakan dan menghibur. Tulis. Ya. Yang pertama, mendoakan dan menghibur orang yang sakit. Nah, yang pertama, mendoakan dan menghibur. Ketika orang yang sakit itu ya dijenguk, maka kita harus di antara haknya, di antara hak orang yang sakit itu dijenguk. Jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka adab yang harus kita lakukan adalah ketika menjenguk orang sakit adalah mendoakan. Yang pertama adalah mendoakan dan menghibur tentu saja ya. Ketika orang sakit, maka haknya dia adalah dijenguk. Jadi ya. Kemudian dilihat di buku ya, paragraf yang isinya menjelaskan bahwasanya menjenguk orang sakit itu tidak dibatasi hanya sekali ya. Jadi tidak dibatasi hanya sekali saja. Bahkan jika saudara kita sakitnya lama, kita disunahkan untuk mengunjunginya berulang-ulang. Kemudian penting di dalamnya untuk mendoakannya agar sakit yang dialaminya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kita hibur orang yang sakit tadi, ya kita katakan bahwasanya sakit yang dideritanya itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya, asalkan dia sabar di dalam menjalani ujian tersebut, ya, sakitnya tadi. Kemudian yang kedua, ketika orang yang sakit tadi tidak sadar, maka kita tetap mengunjunginya. Tetap mengunjungi orang yang sakit walaupun tidak sadar. Tetap mengunjungi walaupun tidak sadar. Tetap mengunjungi orang yang sakit ya maksudnya, walaupun dia tidak sadarkan diri. Nah, sudah ditulis? Nah, dilihat bukunya masih halaman 36, paragraf yang awalannya meskipun orang yang sakit. Ya, dilihat bukunya, meskipun orang yang sakit itu dalam keadaan tidak sadar, misalnya pingsan atau koma, kita tetap disunahkan untuk mengunjunginya. Jadi ketika orang yang sakit itu tidak sadar, maka tetap kita kunjungi. Ya. Jika tidak bisa menghiburnya, paling tidak kita bisa mendoakannya. Nah, mendoakannya meskipun dia tidak tahu, ya, karena di situ ada kemaslahatan yang besar. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita sudah mengunjunginya, atau paling tidak ya setelah dia sadar, ya, jika ada yang bercerita kepadanya bahwasanya ya, ada saudaranya yang mengunjunginya. Jadi ketika seseorang misalkan ya sedang pingsan atau koma, kemudian ada orang yang mengunjungi, tentu di situ ada keluarga yang menunggu dan menjaga orang tersebut. Nah, sehingga ketika kita datang, yang paling pentingnya kita mendoakan orang tersebut. Nah, itu maslahat
Ya. Kemudian maslahat yang berikutnya adalah ketika orang tadi sadar, ya, kemudian saudaranya atau keluarganya yang menjaga orang yang sakit tadi menceritakan bahwasanya ada saudara sesama muslimnya yang menjenguknya, maka tentu dia akan merasa terhibur karena ada orang yang memperhatikan kondisinya, sehingga ya, ketika dia terhibur tadi ya, sehingga kondisinya akan semakin membaik ya. Lihat di sini itu dapat menyenangkan hatinya ya. Dilihat paragrafnya itu, paragraf sebelum yang akhir, atau paling tidak setelah dia siuman atau tersadar, jika ada yang bercerita kepadanya bahwa saudaranya mengunjunginya, maka hal itu dapat menyenangkan hatinya. Ya, jadi ketika seseorang itu dapat kabar ya, ketika dia sakit nih misalkan ya, kemudian dia tidak sadarkan diri, kemudian ketika bangun ya, dia mendapat kabar bahwasanya ada orang yang memperhatikan kondisinya, maka tentu itu bisa membuat dia terhibur ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian adab yang berikutnya adalah ketika kita menjenguk orang sakit, memperhatikan kondisi orang yang sakit. Tulis. Nah, memperhatikan kondisi orang yang sakit. Tulis dulu. Nah, sudah adab-adabnya menjenguk. Yang ketiga adalah memperhatikan kondisi orang yang sakit. Nah, perhatikan semuanya. Nah, ketika kita menjenguk orang sakit, ya tentu kita harus memperhatikan kondisi orang tadi ya. Jangan sampai ya kita ya misalkan ya orang yang sakit tadi misalkan tenggorokan misalkan. Kemudian kita mengajak dia terus mengobrol misalkan ya. Tentu itu membuat dia susah untuk ya menjawab pertanyaan. Jadi kita harus memperhatikan kondisi orang yang sakit tadi ya. Ketika misalkan kita lihat dia susah untuk berbicara, maka jangan terlalu mengajak dia ngobrol. Ya. Jadi harus diperhatikan kondisinya. Kemudian misalkan dia lelah misalkan ya, jangan berlama-lama untuk menjenguknya. Ya. Sehingga orang yang sakit ini tadi tidak terbebani. Maka maslahat yang kita inginkan ketika menjenguk orang sakit ya, itu dapat kita dapatkan dari menjenguk orang sakit tadi ya, maslahat. Ya, tentu ketika Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjenguk orang sakit, maka pasti di situ terdapat maslahat. Nah, ketika kita ingin mendapatkan maslahat tadi, kita harus memperhatikan ini kondisi tadi ya. Ketika orangnya tadi misalkan terlihat dia lelah dan ingin istirahat, maka kita tidak boleh berlama-lama dalam menjenguknya. Nah, ini poin yang keenam, yaitu hak yang kelima dari materi hadis yang pertama. Paham semua insya Allah? Nah, Ustaz harap antum diperhatikan ya nanti. Kalau ada waktu insya Allah Ustaz kasih antum tugas. Ya, nanti dikerjakannya di pelajaran ini ya. Di waktu yang ada. Insya Allah kalau masih ada waktu. Kemudian yang terakhir poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh tulis hak yang keenam. Hak yang keenam. Ini ada. Hak yang keenam yaitu diikuti jenazahnya.
hak yang keenam dari hak-hak orang muslim, yaitu ketika dia meninggal maka haknya dia adalah diikuti jenazahnya dari penyelenggaraan memandikan, ya, kemudian mensolatkan, ya, kalau bisa, kemudian diikuti jenazahnya sampai ke kubur. Nah, itu hak yang keenam dari seorang muslim yang ada di dalam hadis. Tulis, jika dia meninggal maka diikuti jenazahnya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza mata fatba'hu. Ya, jika orang muslim meninggal maka ikutilah jenazahnya. Jadi termasuk hak orang muslim yaitu kita memperhatikan dia sampai dia dikubur. Ya. Diikuti jenazahnya, tentu saja kita juga mendoakannya. Nah, dilihat halaman 37. Di sana terdapat keutamaan. Keutamaan orang yang mengikuti jenazah muslim yang meninggal dunia. Yaitu mendapatkan pahala satu qirat atau seperti gunung Uhud. Mendapatkan pahala satu qirat atau seperti gunung Uhud. Nah, ditulis dulu. Nanti kita lihat dalilnya yang menjelaskan bahwasanya orang yang mengikuti jenazah saudaranya yang meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Nah, sudah ditulis, kita lihat bukunya. Dilihat bukunya di halaman 37 tadi ya. Nah, saya bacakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilihat bukunya, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratani qala mislul jabalainil azimaini. Nah, man syahidal janazah, barang siapa yang menghadiri jenazah, yaitu ikut dalam penyelenggaraan jenazah hingga menyolatkannya. Jadi ketika seseorang yang mengikuti penyelenggaraan jenazah, ya, menyolatkannya, maka baginya pahala seukuran qirat. Ya, nanti dijelaskan di hadis lain apa itu qirat. Ya, di akhir hadis maksudnya. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan, maka baginya pahala 2 qirat. Di sini saya tulis secara umum aja ya. Mendapatkan pahala qirat atau seperti gunung Uhud. Jadi ketika seseorang mengikuti jenazah, ya, menyolatkannya dapat satu qirat. Kemudian ikut sampai menguburkannya maka dapat dua qirat. Apa itu qirat? Wa mal qiratan. Ya, kemudian Rasulullah ditanya apa itu qirat. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan mislul jabalainil azimaini. Ya, seperti apa? Seperti 2 gunung yang besar. Jadi qirat itu seperti gunung yang besar. Nanti dijelaskan di hadis lain seperti gunung Uhud. Nah, dilihat dalam riwayat yang lain, ya, di bawahnya itu, man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qirat. Ya. Barang siapa yang sholat jenazah, akan tetapi dia tidak ikut menguburkannya, maka baginya satu qirat. Fa in tabi'aha, nah, kalau misalkan dia mengikuti penyelenggaraan jenazah tadi sampai
mayat dikuburkan, ya, sampai jenazah tadi dikuburkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Asgharuhuma mislu Uhudin. Dijelaskan di sini, ukuran yang terkecil dari keduanya yaitu seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Paham semuanya? Jadi ketika seseorang mengikuti penyelenggaraan jenazah, kemudian sampai dia menyolatkannya, ya, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kemudian dia juga mengikuti jenazahnya sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala lagi 1 qirat. Jadi dua qirat. Ya, dan qirat itu dijelaskan tadi seperti gunung yang besar. Kemudian di riwayat lain seperti gunung Uhud. Yang paling kecilnya itu seperti gunung Uhud. Ya. Kemudian tulis di sini, agungnya syariat Islam. Dilihat, ya, halaman 38 itu, paragraf di bawah yang hadis. Hadis ini juga menunjukkan keagungan syariat Islam. Jadi tulis di sini agungnya syariat Islam. Jadi dari hadis tadi, ya, dapat kita ketahui bahwasanya syariat Islam itu, ya, sempurna, di mana Islam memerintahkan seorang muslim untuk menghormati. Untuk menghormati muslim lainnya. Dan mencintai saudaranya. Meskipun yang tadi sudah meninggal. Nah, secara umum, ya, dari hadis tentang hak-hak seorang muslim tadi itu menunjukkan agungnya syariat Islam yang memerintahkan pada seorang muslim untuk memperhatikan hak-hak saudaranya, sehingga dengan melakukan hak-hak tadi maka akan timbul rasa cinta terhadap saudara sesama muslim, ya. Di dalamnya juga terdapat menghormati, ya. Jadi itu menghormati muslim yang lainnya. Ketika seseorang mengundang, maka Rasulullah memerintahkan untuk memenuhi undangan tersebut. Di dalamnya terdapat penghormatan kepada orang yang mengundang. Ketika orang yang sakit, ya, Rasulullah memerintahkan untuk dijenguk, maka di dalamnya terdapat kasih sayang, ya. Sehingga ketika seorang muslim, ya, melaksanakan hak-hak yang Rasulullah SAW perintahkan untuk ditunaikan kepada muslim yang lainnya, maka terdapat di dalamnya maslahat yang sangat besar, yaitu saling menghormati antara sesama muslim dan timbul rasa cinta. Nah, sampai saudaranya meninggal dunia pun harus diperhatikan jenazahnya, ya. Dari penyelenggaraan jenazah, ya, sampai disolatkan kemudian dikuburkan, maka semuanya ini, ya, merupakan syariat Islam dan menunjukkan agungnya syariat
syariat Islam. Nah, sampai di sini ya hak yang keenam. Sampai hak yang keenam ini materi kita, ya, insya Allah. Saya harap antum diulang lagi ya materi yang hari ini difahami, kalau bisa dihafalkan, dan materi-materi yang sebelumnya itu dipahami aja yang judul-judulnya aja, maksudnya hak-haknya aja ya. Jadi misalkan hak yang pertama apa, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi nanti Ustadz kasih antum tugas. Jadi Ustadz kasih waktu sampai jam 10:15. 10:15 antum pelajari lagi, antum ulang lagi, dan khusus untuk materi hari ini pahami ya. Pahami. Kalau materi yang sebelumnya itu hafalkan hak-haknya saja ya. Hafalkan hak yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Hak yang kelima dan keenam, pahami hukum, keutamaan, adab-adab. Hak yang kelima, hak yang keenam, keutamaan, nah difahami dan dihafalkan. Nah, saya kasih waktu sampai jam 10:15. Silahkan dibaca-baca lagi bukunya, materi hari ini kalau bisa dihafalkan, nanti saya kasih antum soal. Ustaz, tadi nanti soalnya dari hak pertama, Ustaz. Kenapa? Soalnya dari hak pertama. Kalau yang pelajaran sebelumnya, ya, antum hafalkan hak-haknya saja. Jadi hak pertama apa? Diberikan salam. Kemudian hak yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Nah, itu kan materi yang kemarin. Nah, hafalkan yang itunya aja. Kalau materi yang hari ini, hafalkan juga yang dipelajari tadi ya. Dari hukum, kemudian keutamaan, adab-adabnya. Kalau materi yang sebelumnya cukup diingat haknya saja. Jadi hak yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Kemudian hak yang kelima, hukum keutamaannya apa. Hak yang keenam apa, keutamaannya apa. Jadi yang dihafali Ustaz hak-haknya yang dari hak pertama sampai hak yang keempat aja lah. Hak yang pertama sampai hak yang keenam. Oh, 6. Haknya apa aja, ada berapa, ada 6. Apa saja. Nah, kemudian yang secara garis besar ya. Adapun yang pelajaran hari ini, pahami yang ini tadi, yang dua ini tadi, 2 hak ini. Ya, 2 hak, yaitu hak kelima dan hak yang keenam. Sampai di sini insyaallah ya materi hari ini, dan materi dari hadis yang pertama insyaallah sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat, berguna nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ya kalau selama pelajaran ada terdapat kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.